Untuk soal pertama, diketahui 10 pangkat 2020 dikurangin dengan 10 pangkat 2019 sama dengan PQ pangkat R. Untuk PQ dan R adalah bilangan bulat. Berapakah nilai dari P dikurang Q plus R? Nah, di sini kalau kita perhatikan 10 pangkat 2020 dan 10 pangkat 2019, maka 10 pangkat 2020 dapat kita jabar menjadi 10 pangkat 2019 ditambah dengan 1, dikurang dengan 10 dipangkatkan dengan 2019 sama dengan P, Q pangkat R. Nah, di dalam sifat perpangkatan, apabila A pangkat M plus N itu dapat dijabarkan menjadi A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Nah, berarti 10 pangkat 2019 dapat kita ganti menjadi 10 pangkat 2019 dikali 10 dipangkatkan 1 dikurang dengan 10 dipangkatkan 2019 sama dengan P, Q pangkat R. Nah, kemudian di sini 10 pangkat 2019-nya sudah sama. Berarti dapat kita faktorkan atau kita keluarkan. Berarti 10 dipangkatkan 2019, maka yang tersisanya adalah 10 dipangkatkan 1 dikurangin, nah yang bagian kanannya sisa 1. Sama dengan P, Q pangkat R. 10 dikurang 1, 9, berarti 9 dikali 10 pangkat 2019 sama dengan P, Q pangkat R. Nah, di sini kita udah dapat nih nilai P. Nilai P-nya adalah 9, nilai Q-nya adalah 10, dan nilai R-nya adalah 2019 sesuai dengan urutannya. Karena yang ditanya, kita perhatikan yang ditanya. Yang ditanya nilai P dikurang Q plus R. Berarti P-nya diganti dengan 9, Q-nya diganti dengan 10, dan R-nya adalah 2019. Maka didapatkan hasilnya adalah 2018. Berarti jawabannya adalah A. Untuk soal kedua, jika 1/A plus 1/B sama dengan 7/20, di mana nilai A dan B adalah bilangan bulat, maka tentukan nilai A pangkat 2 plus B pangkat 2. Nah, ini ibaratkan pecahan. Kalau mau menjumlahkan suatu pecahan, maka dapat dilakukan perkalian silang atau menyamakan penyebut. Ini kita kali aja nih, 1 dikali B, yaitu B. Berarti B plus ini A dikali 1. Berarti B plus A. Yang bawah untuk bagian penyebutnya dapat dikali, maka dapat A kali B, yaitu AB, sama dengan 7/20. Nah, 7/20 ini berarti kita harus mencari kalau seandainya dua buah bilangan dijumlahkan hasilnya 7 dan apabila dikalikan hasilnya 20. Dan ini juga dapat kita cari kelipatannya. Kalau seandainya kita mau cari kelipatannya, berarti kelipatan dari 7 dapat kita kalikan 2/2, maka didapatkan hasilnya yaitu 14/40. Nah, apabila dua buah bilangan A plus B dijumlahkan hasilnya 14. Dan apabila dikalikan A dikali B hasilnya adalah 40. Nah, sekarang kita cari nih dua bilangan yang dikalikan hasilnya 14. Yaitu 10 ditambah dengan 4. Dan apabila dikalikan 40 berarti 10 dikali dengan 4. Nah, dari ini kita dapatkan nilai A-nya yaitu 10 dan nilai B-nya adalah 4. Nah, karena dia udah sama ya. Jadi kalau kita mau mencari dua buah bilangan itu harus sama. Karena yang ditanya adalah A kuadrat plus B kuadrat, berarti A-nya itu adalah 10 kuadrat ditambah B-nya 4 kuadrat. 10 dikuadratkan 100, dikurang 4 dikuadratkan 16. Maka, maaf ini ditambah. Nah, 100 ditambah dengan 16 berarti 116. Maka didapatkan jawabannya adalah A. Untuk soal ketiga, jika diketahui P, Q, dan R adalah bilangan bulat positif dan
P-nya diketahui sama dengan, nah ini ya, P plus 1 per Q plus 1 per R sama dengan 25 per 19. Berarti kita dapat menjabar terlebih dahulu dari nilai 25 per 19 ini. Nah, kalau seandainya kita jabar, berarti 25 per 19 itu dapat kita jabarkan menjadi per 19 tambah per 19. Nah, 25 itu kita ganti menjadi 19 ditambah dengan 6. Nah, 19 per 19 kan 1 ditambah, nah 6 per 19 ini dapat kita balik menjadi 1 per 19 per 6. Nah, berarti yang bagian kedua 19 per 6 ini dapat kita sederhanakan kembali. Maka 1 ditambah 1 per, karena kebetulan penyebutnya 6, berarti per 6 tambah per 6. Nah, 19 itu kita cari kelipatan 6, yaitu 18 ditambah dengan 1. Maka didapatkan 1 tambah 1 per, nah 18 dibagi 6 dapat 3 ditambah 1/6. Kalau kita perhatikan untuk urutannya, P, berarti ini adalah sebagai P. Nah, di sini Q, berarti Q nilainya 3. Nah, ini Q, berarti 6 adalah sebagai R. Karena yang ditanya di sini adalah nilai Q saja, berarti nilai Q-nya adalah 3. Maka jawabannya adalah C. Untuk soal keempat, jika bilangan 2023 dapat dinyatakan dari penjumlahan 7 bilangan. Nah, di sini kan ada bahasa penjumlahan 7 bilangan dari bilangan bulat berurutan. Kalau bilangan bulat berurutan itu misalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Tapi karena di sini 7 berarti sampai 6 dan 7. Maka jarak dari masing-masing bilangan ini dari ini ke sini 1 ke 2 kan plus 1. 2 ke 3 plus 1, 3 ke 4 plus 1, jadi semuanya plus 1. Maka dapat diartikan beda atau selisihnya adalah 1. Kemudian ada bahasa penjumlahan 7 bilangan. Jadi kalau penjumlahan itu sama dengan S7. Nilai S7 penjumlahan 7 bilangannya kan 2023. Jadi S7-nya adalah 2023. Nah, ingat dari rumus penjumlahan. Berarti S itu dapat kita ganti nilai S7-nya dengan 2023. Rumus penjumlahan pada baris deret itu adalah N per 2 dikali dengan 2A plus N-1 dikali dengan beda atau selisih. Nah, di sini katanya kan 7 bilangan ya, berarti N-nya adalah 7. Nah, ini kita ganti nih, berarti 2023 sama dengan R-nya diganti 7 per 2 dikali 2, A-nya itu adalah bilangan yang pertama. Bilangan pertama yang kita cari, ditambah N-nya itu adalah 7 dikurangin 1 dikali dengan bedanya adalah 1. Karena di sini mintanya bilangan terkecil, berarti bilangan terkecil itu sama dengan A. Berarti A lah yang akan kita cari. Nah, kemudian ini dapat kita bagi, 2023 dapat dibagi dengan 7, maka didapatkan hasilnya adalah 289. Nah, berarti ini 289 bisa dikalikan dengan 2. Dikali 2 sama dengan 2A plus 7 dikurang 1, 6. Berarti plus 6. 2 dikali 289 adalah 578. 6-nya kita pindahkan ke kiri, maka dapat 2A. Berarti di sini didapatkan 578 dikurangi 6. Berarti 572 sama dengan 2A. Berarti A-nya adalah 286. Maka bilangan yang terkecilnya adalah 286, jawabannya C. Untuk soal kelima,
Dari sistem persamaan, 3x dikurang 2y sama dengan 3. Dan 2x dikurang 5y sama dengan negatif 2. Nilai x yang memenuhi adalah. Nah, dari dua persamaan ini dapat kita hubungkan dengan persamaan linear ya. Apabila ax plus by sama dengan c. Kemudian px plus qy sama dengan r. Nah, ini dapat kita ganti ke dalam bentuk matriks, karena ini kan determinannya berbentuk matriks ya. Berarti susunannya kalau A sesama P sejajar, kemudian B dan Q. Sama dengan untuk nilai C dan R. Nah, gini. Kemudian yang ditanya di sini, berapakah nilai X? Karena yang ditanya adalah nilai X, berarti untuk nilai X-nya, kita rubah dulu persamaannya, berarti ini 3, 2, kemudian ini sama ya, negatif 2 dan negatif 5. Sama dengan untuk nilainya adalah 3, negatif 2. Nah, karena yang ditanya adalah nilai X, berarti X per, nah bagian bawah adalah determinannya. Bagian bawah determinannya tetap, determinan dari 3, negatif 2, 2, negatif 5. Nah, untuk bagian atas, ya, bagian atas posisi X, ini kan posisi X. Kita ganti dengan nilai. Nah, ini kita ganti semuanya. Berarti jadi 3, negatif 2, kemudian yang Y-nya posisinya tetap. Negatif 2 dan negatif 5. Maka didapatkan jawabannya adalah C. Oke, cukup dulu untuk hari ini kita bahas 5 soal. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.